Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait isi ataupun demo dan keseluruhan dari fitur diagram ID. Nah, singkatnya diagram ID ini nanti akan membantu teman-teman untuk melakukan proses ekspor maupun import template JSON Elementor plus juga Gutenberg. Terus teman-teman juga akan bisa memanage seluruh template yang biasanya teman-teman gunakan di dalam sebuah dashboard ya, cloud dashboard yang dimana di sini teman-teman bisa menggunakannya untuk misalkan klien, tim, kemudian karyawannya teman-teman, ataupun ketika teman-teman membuka jasa freelance dan lain-lain. Itu bisa teman-teman tempatkan dalam satu dashboard saja, yaitu di dalam diagram ID. Oke. Nah, di sini saya akan langsung saja menunjukkan demo dari diagram ID ini. Oke. Jadi di dalam diagram ID ini ada cloud-nya. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari cloud diagram. Yang dimana di sini ini adalah halaman utama cloud-nya, kemudian ada workspace, ya, kemudian ada beberapa menu lain, share with me, library, APK, download, tutorial, dan seterusnya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam fitur-fitur dari diagram ini, saya ingin menjelaskan bahwa diagram ini dibuat dari sebuah dalam tanda kutip keresahan untuk saya sendiri, untuk tim saya, untuk teman-teman juga sebagai pengguna Elementor pastinya. Keresahan apa sih yang dimaksud? Jadi kalau kita selama ini ya, ketika kita dalam hal ini mayoritas menggunakan Elementor, itu kalau kita masuk ke dalam WordPress dashboard, kemudian ketika kita ingin menyimpan sebuah template, misalkan saya membuat halaman baru, di sini saya akan buat halaman baru, misalkan halaman Elementor, oke. Kemudian di sini saya akan bikin dengan Elementor Canvas. Nah, biasanya setelah kita masuk ke dalam Elementor, nah di sini kita akan masuk ke dalam Elementor Editor. Biasanya setelah kita bikin misalkan landing page, halaman penjualan, atau halaman apapun itu ya yang digunakan untuk bisnis kita. Misalkan di sini saya menggunakan template dari Elementor ya. Di sini saya akan menggunakannya yang free. Nah, di sini setelah kita bikin, biasanya kan kita simpan template ini misalkan. Nah, template ini kita simpan misalkan, ini kita bisa simpan jadi save as template gitu ya. Dan misalkan saya simpan jadi template Elementor. Oke. Nah, setelah kita simpan, maka dia akan tersimpan di dalam WordPress kita. Oke. Nah, dia akan tersimpan di dalam WordPress yang sudah kita buat. Di sini saya akan exit to dashboard. Yang dimana itu masuk ke dalam menu save template ya. Sekarang bayangin kalau teman-teman di sini punya banyak template ya. Jadi kalau kita punya banyak template, kita bisa kebingungan nih template yang kita simpan di sini. Kemudian kalau kita ekspor ya, ini kalau kita ekspor, maka di sini kita akan menemukan sebuah masalah baru ya. Ini misalkan kita ekspor semua, maka kita akan menemukan masalah lain ya. Selain dia tidak tertata secara rapi dalam satu tempat gitu ya. Kalau kita punya 10 website, maka kita akan kebingungan di mana sebenarnya template website landing page yang sudah kita buat. Nah, di sini teman-teman, saya ingin menunjukkan masalah lain di mana ketika kita membuat sebuah mengekspor sebuah file Elementor, maka jadinya akan seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini file-file Elementor yang saya miliki dan saya ekspor gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat betapa ribetnya ya. Di sini tidak ada namanya, tidak ada keterangan ini sebenarnya landing page yang mana, itu tidak ada ya. Itu permasalahan yang kita temui di dalam Elementor. Belum lagi ketika kita proses import ya. Kita import, misalkan saya punya template gitu ya. Nah, ini misalkan saya punya template, oke, saya pakai template ini, kemudian saya akan import dia, ya.
Nah, biasanya proses import itu akan memakan waktu yang lama dan panjang. Ini kalau berhasil, ya. Ini kalau berhasil, ini pasti akan lama, teman-teman, ya. Nah, ini kalau berhasil. Kalau tidak, itu bisa error website kita, ya. Saya berikan contoh lagi di sini. Misalkan saya pakai template ini, oke. Nah, ini prosesnya akan memakan waktu yang lama dan bisa jadi itu akan terjadi error di dalam website kita, ya. Nah, tapi teman-teman, itu adalah cara lama. Oke. Cara barunya bagaimana? Cara barunya adalah menggunakan diagram, ya. Nah, cara barunya di sini, teman-teman, kita tinggal download plugin WordPress dari diagram, ya. Ini saya akan download. Oke. Kemudian saya akan upload si plugin dari diagram ini ke dalam website saya, ya. Upload plugin. Nah, kemudian saya akan langsung pilih plugin si diagram ini, ya. Nah, ini dia masih proses uploading. Nah, di dalam template yang kita miliki nanti tidak perlu lagi proses import ekspor tadi ketika kita sudah punya diagram. Contohnya bagaimana? Jadi ini saya akan aktifkan pluginnya. Oke. Nah, setelah pertama kali memakai diagram di sini, ya, ini kita bisa memasukkan APK yang bisa kita buat di dalam menu Manage APK. Ya, di sini kita bisa menambahkan banyak website dengan sekali klik. Nah, di sini saya misalkan berikan nama My Website. Oke, saya di sini punya APK dan saya copy. Kemudian saya paste di sini dan saya klik connect. Oke. Nah, di sini secara otomatis kita akan memiliki sebuah cloud dashboard, ya. Di sini akan ada tampilan My Cloud. Kemudian juga akan ada My Workspace dan Share with Me. Oke. Nah, cara kerjanya adalah misalkan saya bikin sebuah halaman gitu, ya, bikin halaman landing page lagi. Oke, kemudian saya akan masuk ke dalam Elementor. Setelah itu di sini kita akan memanfaatkan yang dinamakan Cloud Diagram ID, ya. Kita masuk ke dalam WordPress dari Elementor Editor. Nah, kalau sudah, kita akan bikin sebuah landing page, ya. Kita akan bikin sebuah landing page yang di sini saya akan menggunakan template dari Elementor. Oke. Nah, ini masih loading. Kita tunggu sebentar, ya. Dia masih loading untuk masuk ke dalam editor dari Elementor, ya. Nah, ini dia. Kita akan masuk untuk menggunakan template dari template. Di sini ada My Template. Nah, misalkan saya pakai template yang tadi saya import, ya. Oke, saya klik insert. Nah, di sini teman-teman, saya akan memiliki sebuah landing page. Anggap saja landing page ini sudah jadi, gitu, ya. Anggap saja landing page ini halaman penjualan yang akan saya gunakan untuk menjual sebuah produk misalkan. Nah, ini dia. Ini adalah landing page yang tentu saja sudah saya siapkan, misalkan untuk jualan produk A, gitu, ya. Nah, ini masih loading. Nah, di sini teman-teman, itu kalau kita biasanya memakai metode lama tadi. Jadi kita kalau memakai metode lama di sini klik di sini, oke. Kemudian di sini save as template, kemudian diberikan namanya, ya. Tapi kalau dengan diagram itu tidak perlu dilakukan. Kita cukup pilih save page in diagram di sini, ya. Kemudian kita simpan di dalam cloud kita, ya. Misalkan saya di sini bikin workspace baru dulu. Oke, saya akan bikin workspace-nya misalkan My Website part 2. Oke, saya klik create workspace. Kemudian di sini saya akan kembali lagi dan saya akan simpan save page in diagram. Di sini belum muncul, ya. Saya akan klik update dulu. Untuk saya reload, ya, bentar lagi. Ini masih loading kayaknya, landing page-nya. Oke, ini karena isinya banyak banget, jadi pasti lama. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung save page in diagram. Nah, misalkan ini saya reload, ya. Saya reload aja untuk masuk ke dalam editor dari Elementor lagi, gitu, ya.
yang dimana akan saya simpan ke dalam workspace yang baru aja saya buat tadi. Oke, yaitu di workspace My Website di sini ya. Oke, nah ini dia. Ini adalah landing page-nya dan saya akan simpan dia. Oke, di sini akan muncul pop-up seperti ini dan kita bisa langsung menyimpannya di My Website part 2 ini tadi. Kemudian saya simpan misalkan landing page jualan misalkan. Oke, landing page diagram ID. Kemudian saya klik Save to Cloud. Nah, di sini teman-teman, saya tinggal masuk ke My Workspace. Kemudian saya buka untuk My Website 2. Oke. Nah, di sini template kita akan langsung muncul. Kita akan cek langsung di My Website 2. Ya, kita reload. Nah, ini harusnya langsung muncul template-nya. Oke. Kenapa ini belum muncul? Karena posisinya dia masih loading, ya, masih mengeluarkan template yang landing page-nya belum jadi di sini ya. Oke, nah ini misalkan saya coba lagi, saya akan delete page ini. Saya akan delete page ini untuk masuk di dalam cloud diagram tadi. Saya akan hapus. Oke, ini saya hapus semua isinya. Kemudian saya akan pakai template dari Elementor misalkan. Saya klik Insert. Oke. Kemudian di sini saya akan menyimpannya lagi gitu ya. Saya akan simpan lagi dia. Saya klik Update. Oke. Kemudian saya akan simpan. Ini langsung aja di dalam My Cloud misalkan. Diagram ID demo misalkan. Save to Cloud. Nah, di sini teman-teman kita bisa langsung melihat di sini ada template diagram ID demo. Kita akan kembali ke cloud. Ya. Di sini ada diagram ID demo yang barusan saya simpan, ya. Oke. Nah, itu adalah cara baru, cara cepat, cara modern untuk menyimpan template dan bisa kita simpan dalam satu tempat di dalam diagram cloud ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mempraktekannya untuk proses import ya. Jadi selain kita bisa menyimpan template JSON, Elementor ataupun Gutenberg ini di dalam cloud diagram, kita juga bisa mengimport halaman landing page yang udah saya buat barusan di website lain. Kalau di cara yang lama itu kan kita harus ekspor dulu, kita download ke dalam laptop, ke dalam PC, kemudian kita import ke dalam website kita. Nah, tetapi teman-teman, ketika kita menggunakan diagram, tidak perlu itu dilakukan lagi. Nah, kenapa? Karena kita tinggal bikin halaman baru. Oke, halaman baru misalkan. Kemudian saya klik Elementor Canvas dan saya publish. Oke, di sini kita akan langsung edit with Elementor. Yang pasti di website yang baru ini sudah ada plugin diagramnya. Oke, nah di sini saya tinggal klik menu icon diagram. Kemudian di sini ada menu My Cloud. Kemudian di sini sudah ada template diagram demo tadi. Ya, kita tinggal klik Insert. Maka landing page yang ada di website pertama tadi akan langsung muncul di website kedua. Ya, kita tunggu prosesnya sebentar. Maka dia akan secara langsung untuk dipindah gitu ya. Kita tidak perlu download, upload, import dan lain-lain. Langsung muncul landing page-nya dengan tampilan yang sama. Ya, oke. Nah ini dia, teman-teman bisa lihat. Ini sama semua. Ya. Nah, jadi kita tidak perlu ekspor import lagi. Dan template kita aman di dalam sebuah tempat all-in-one dashboard, yaitu diagram cloud, yang di sini template-template JSON ataupun Gutenberg yang kita punya, itu kita bisa download kembali menjadi file JSON. Kita masukkan dalam PC atau laptop, meskipun menurut saya itu tidak perlu. Nah, misalkan ini kita download ya. Nah, ini kita download bisa jadi file JSON seperti biasa, atau kita delete, kita copy ke dalam workspace, kita move ke dalam workspace. Oke. Nah,
semudah itulah kita bisa mengekspor maupun mengimport di dalam diagram ya, menggunakan template JSON maupun JSON Elementor maupun Gutenberg. Selain itu di dalam diagram teman-teman juga terdapat 1000 template library siap pakai. 1000 template library siap pakai ini ada di dalam plugin diagram juga. Nah, ini adalah template library-nya. Jadi di sini juga ada banyak kategori ya teman-teman. Kategorinya itu akan menyesuaikan kebutuhan gitu ya. Kebutuhan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Bisnisnya, temanya, kategorinya, niche-nya itu akan menyesuaikan kebutuhan yang ada di Indonesia. Saya buka di website kedua juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada banyak template ya. Ini kategorinya banyak banget. Ada UMKM, MLM, digital marketing, health, fashion, kemudian otomotif. Ini untuk pages ya, untuk template landing page halamannya. Ya, ada 1000 template lebih. Nah, teman-teman bisa membuat landing page dengan mudah dan cepat dengan template-template ini. Dan desainnya juga fresh, bisa dipastikan teman-teman memiliki template-template landing page yang benar-benar ya, benar-benar bisa membantu teman-teman untuk bisnisnya teman-teman. Nah, ini untuk section pages, oke. Kemudian ada blog ya, blog section ini artinya untuk section-section di dalam Elementor. Ya. Ini juga banyak, ada section info box, ada section fitur, ada section about us, member area, kemudian feature, ada call to action, banyak, tinggal pilih saja ya. Nah, ini yang ada di dalam WordPress kita, yang di dalam pluginnya. Oke, kita masuk di dalam library template cloud-nya dari diagram ya. Dimana di sini teman-teman, ketika kita masuk di dalam dashboard ini, kita juga ada template library cloud-nya. Nah, bedanya adalah dengan template library ini kita tinggal one click import saja. Oke, jadi contohnya gini. Misalkan saya pilih untuk bentar, saya akan pilih untuk template di halaman ke berapa ya? Saya di sini akan pilih untuk yang saya akan pilih halaman 15 ya. Oke, misalkan saya pilih untuk online course. Nah, saya pilih online course yang nomor 154 tema ke-12. Nah, di sini saya tinggal klik. Oke. Kemudian saya di sini akan melihat preview dari landing page-nya. Nah, di sini tinggal klik live demo. Nah, jadi sebelum di import gitu ya, dimasukkan ke dalam website kita, kita bisa melihat previewnya dalam versi desktop. Ini adalah versi desktopnya. Kemudian versi tablet ya. Kemudian kita juga bisa cek untuk versi mobile-nya. Oke, nah ini dia. Nah, jika sudah, misalkan nih saya cocok gitu ya memakai template ini, saya mau pakai template ini deh gitu ya. Nah, di sini saya tinggal klik insert template ya. Di sini ada keterangan untuk kategorinya online course, kemudian di sini ada icon love, artinya ini template ini disukai oleh berapa member di dalam diagram. Kemudian ada icon view yang artinya ini dilihat berapa orang, kemudian ada download berapa kali, yang artinya ini sudah di-download berapa kali oleh orang lain, oleh member-member diagram. Kemudian di sini ada platform yang artinya di sini platform Elementor yang digunakan. Nah, di sini kita tinggal klik insert template. Maka kita diminta untuk memilih website yang mau kita gunakan untuk menggunakan template ini. Misalkan saya punya website diagram ID. Nah, di sini saya klik insert template. Maka kita langsung akan diarahkan ke dalam WordPress dashboard kita. Di sini ada tombol import gitu ya, tinggal klik import. Maka kita akan secara otomatis punya halaman baru ya, dari cloud tadi langsung dibawa ke dalam WordPress, yang dimana kita akan punya sebuah landing page baru ya. Oke, nah ini tampilannya masih acak-acakan, kita perlu rubah dulu menjadi template Elementor Canvas ya. Kemudian dia akan reload ya, otomatis akan reload, dan kita klik update ya. Setelah diklik update, di sini landing page kita udah jadi, yang kita import dari cloud. Kalau tadi kan yang pertama metode importnya
pakai plugin dari Diagram. Kalau ini tadi dari Cloud Library-nya. Anggap saja ini misalkan saya pengen, oke, saya punya landing page, saya pengen save ini. Saya simpan, misalkan template e-course, ya. Oke. Nah, di sini kita simpan, selesai, ya. Kemudian kita akan cek di My Workspace di sini. Oke, kemudian kita masuk ke My Website. Di sini ada template e-course, ya. Ini dia. Di dalam template e-course ini yang bisa kita download, kita copy ke workspace lain dan sebagainya. Oke. Nah, itulah beberapa fitur dari Diagram ID barusan. Dan tidak hanya itu saja, teman-teman. Ada fitur-fitur lain di dalam Diagram ID ini. Yang pertama adalah, yang selanjutnya adalah workspace. Jadi kita bisa bikin workspace. Bisa dibilang workspace itu mudahnya adalah sebuah folder yang akan mengkategorikan project-projectnya teman-teman, gitu ya. Misalkan ini contohnya seperti yang teman-teman lihat di screen, itu ada project klien 1, demo diagram, UMKM klien bakso dan sebagainya. Oke. Nah, di sini saya akan contohkan, misalkan saya bikin workspace baru. Saya berikan nama misalkan saya akan berikan nama misalkan online course klien online course, gitu ya. Kemudian saya akan create workspace. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah workspace-nya. Nah, di sini teman-teman, kita bisa bikin landing page. Misalkan saya bisa bikin landing page, saya akan bikin landing page lagi. Ini akan saya kosongkan untuk halamannya ya. Di sini saya akan kosongkan. Oke, saya bikin dia nggak ada isinya. Dan saya akan menggunakan template dari Diagram. Oke, misalkan online course tadi ya, saya akan pakai online course nomor 8, saya klik insert. Oke. Nah, di sini dia akan mengeluarkan template baru pastinya kan. Nah, ini dia. Kemudian saya klik update. Saya simpan di dari folder atau workspace klien online course tadi. Oh, belum ada di sini. Saya akan reload ya, perlu di reload karena tadi kan masih bikin baru. Jadi saya akan reload. Oke, saya akan reload save page in Diagram. Nah, di sini ada klien online course yang tadi saya buat. Terus di sini misalkan LP1. Oke. Nah, workspace ini teman-teman yang sudah kita buat tadi, di sini kita reload ya. Nah, sudah ada template-nya. Ini bisa kita gunakan untuk kita share, kita invite ke klien kita. Oke, atau ke tim kita, ke karyawan kita. Oke, caranya bagaimana? Di sini kita tinggal klik tanda plus di sini. Terus kita masukkan emailnya. Di sini saya akan pakai email temporary ya. Di sini saya akan copy emailnya. Kemudian saya klik add dan saya klik update workspace. Oke. Nah, kalau sudah di sini nanti akan ada invitasi ya. Akan ada invitasi, kita refresh. Coba kita di sini dia harus melewati captcha ternyata. Oke. Kita refresh. Semoga emailnya masih sama ya. Karena dia akan random banget. Nah, ini dia. Di sini dia akan menerima email. Nah, contoh emailnya kayak gini. Jadi ya, hello, Aditya Tri Arifianto has invited you to collaborate on client online course. Nah, ini bisa digunakan untuk jualan jasa kepada kliennya teman-teman dan sebagainya. Nah, di sini saya akan log out dulu dari akun utama saya. Kemudian saya akan view invitation. Dan saya akan membuat nama. Emailnya nggak boleh diganti dan passwordnya saya akan bikin password standar aja. Klik accept. Oke. Nah, di sini saya tinggal go to workspace dan saya akan login. Oke, saya klik sign in. Maka di sini saya akan memiliki sebuah workspace client online course karena tadi kan namanya client online course. Saya buka. Di sini ada template yang bisa digunakan oleh si klien tadi. Ya, digunakan di websitenya, digunakan misalkan ini timnya teman-teman bisa langsung diedit oleh timnya teman-teman dan sebagainya.
Oke, itu adalah fitur workspace dan share invite team. Ya, selanjutnya teman-teman di dalam diagram juga kita bisa memanage website ya di sini, memanage website dengan mudah. Jadi kita tinggal menambahkan APK tadi, add new token, kita tinggal upload plugin diagram, kita berikan nama. Di sini ada active site, mau di delete bisa. Ini APK-nya sudah ada. Oke. Kemudian tentu saja tadi ada diagram plugin WordPress integration. Dan selain itu teman-teman di sini kita juga bisa masuk ke menu profile dan kita bisa masuk ke menu my favorite. Di sini kita bisa melihat template-template favorit kesukaan kita. Ya, contohnya gini, misalkan saya masuk di template dari diagram. Saya suka template kategori, saya pilih yang digital marketing misalkan. Nah, saya pilih. Di sini saya pilih untuk digital marketing. Di sini template digital marketing nomor 3 ini. Nah, ini. Nah, kemudian ini saya klik tanda love ya. Oke, saya tandai suka dan saya akan kembali ke dalam cloud tadi dan saya reload. Oke, maka di sini ada template yang kita sukai. Ya, ini kita bisa langsung download untuk file JSON-nya. Nah, ini dia file JSON-nya langsung ke download. Jadi teman-teman bisa langsung menandai ya. Oh, ini template kesukaan saya, ini template yang sering saya pakai dan sebagainya. Tidak hanya itu saja teman-teman, di sini ada menu My Download, yaitu ini adalah menu di mana kita mendapatkan informasi template-template yang sudah kita pernah pakai di dalam diagram. Contohnya di sini saya akan delete halaman ini, ya, isinya akan saya delete dan saya pakai template. Misalkan saya bikin template yang fashion, jangan fashion. Saya pilih yang personal branding, ya. Nah, di sini saya pilih misalkan personal branding nomor 6. Saya klik insert. Oke. Nah, di sini teman-teman kita kan yang pasti seperti biasa akan memiliki sebuah landing page dari template ini. Nah, ini saya update. Kalau kita kembali ke dalam cloud kita reload di menu download, maka kita akan mendapati template personal branding nomor 6 tadi. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini bisa kita download langsung juga. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Sebagai tambahan, saya dan tim di dalam diagram ini sudah menyediakan template untuk Gutenberg juga. Oke. Maksudnya bagaimana, Mas? Jadi, Gutenberg itu juga tidak berbeda jauh dengan Elementor. Nah, kalau tadi Elementor ya, sekarang Gutenberg. Jadi support untuk dua platform sekaligus, yaitu Gutenberg dan Elementor. Ya, kita kembali ke WordPress Editor. Di sini akan ada diagram, ya, yang template Gutenberg-nya juga tersedia di sini. Ya, kita bisa langsung pakai untuk teman-teman yang menggunakan Gutenberg Editor dari WordPress. Oke, jadi karena nggak semuanya menggunakan Elementor, nggak semua member gitu ya, nggak semua orang menggunakan Elementor, pasti ada yang pakai Gutenberg. Itu kenapa kita sediakan juga platform lain selain Elementor, yaitu Gutenberg ini. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu penjelasan preview, demo, fitur, manfaat maupun benefit sekaligus value dari Diagram ID. Terima kasih, dari saya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait demo dari Diagram ID. Dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.